siang buat teman-teman sekalian di sini. Di siang hari ini terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk menghadiri kolaborasi kita budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Nah, sebelumnya itu pada diklat atau pelajaran calon guru penggerak, kami mengadakan aksi nyata di modul 1.4 yang berjudul modul budaya positif. Nama saya Esra Paulina Srigan DST, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMP Negeri 1 Tapian Dawi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, sebelum kita melanjutkan presentasi kita, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita ini lebih diberkati sampai dengan selesai. Saya harapkan teman guru Bapak Jenal bersedia kiranya memimpin doa kita. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Pak Jena. Buat teman-teman sekalian yang karena ini sudah siang, dari pagi kita sudah capek dan lelah menghadapi anak-anak kita di kelas dan di sekolah. Alangkah baiknya kita menggerak-gerakkan tubuh dulu atau dikatakan ice breaking. Teman-teman sekalian, mari kita melakukan ice breaking supaya kita lebih segar dan lebih menyenangkan. Universal yang diterapkan di sekolah. Bahasa awamnya budaya positif maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan siapa saja dan di lingkungan mana saja. Nah, ketepatan kita sudah masuk kurikulum merdeka. Pada gerakan guru merdeka ada guru penggerak, ada yang menyatakan budaya positif untuk diterapkan di sekolah. Yang mana tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Yang kedua, menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan yang keempat, menciptakan warga sekolah dapat secara bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, meliputi perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Stimulus respon teori adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapi rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Diharapkan prakarsa perubahan dapat mewujudkan peran pendidikan dan filosofi pendidikan yang sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kuadrat alam dan kuadrat zaman, serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi profil Pancasila kita sudah ketahui ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Contoh penerapan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, berdoa sebelum memulai pelajaran, mengutamakan persamaan dan juga menghargai perbedaan yang ada. Maksudnya perbedaan anak-anak kita, latar belakang yang berbeda-beda maksudnya ya Ibu. Nah, cara yang bisa ditempuh yaitu dengan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dengan menggunakan kekuatan positif yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas, menuntun murid yang memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila yang dapat diwujudkan dengan menggunakan kekuatan positif yang ada di sekolah sesuai dengan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, liputan kedua, konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Secara umum, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri sendiri ataupun diri anak dengan kondisi yang diinginkan. Nah, liputan ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama, termasuk itu kultur daripada anak-anak didik kita yang di kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Untuk meliputi yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia yang tidak luput dengan kesalahan, kita memiliki kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup salah satunya contohnya
yang berhubungan dengan fisik. Sedangkan yang kedua, kebutuhan akan rasa yang diterima. Contohnya berhubungan rasa dilindungi dan keamanan dari bahasa fisik maupun emosi. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Contohnya, memiliki kasih sayang berhubungan dengan sesama, termasuk itu antara teman kita yang berlainan agama, berlainan kultur, ataupun berlainan latar belakang. Nah, yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Contohnya, penghargaan berhubungan saling hormat, menghormati, dan menghargai. Kebutuhan kelima itu kebutuhan akan penguasaan atau power, yang sering disebut dengan power. Contohnya aktualisasi diri. Kebutuhan manusia akan keberadaan dirinya ataupun kemaksimuman kemampuan diri seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk liputan kelima yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol termasuklah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Lanjut. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan segitiga restitusi. Kebutuhan segitiga restitusi ini meliputi menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi. Maaf ya Ibu, ketepatan mungkin tangan saya salah ketik. Yang kedua sebenarnya memvalidasi. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah keenam daripada liputan yang bisa memacu terbentuknya budidaya di lingkungan sekolah kita ataupun di lingkungan kelas kita masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas. Mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas. Yang paling utama, pertama sekali kita mengawali pembelajaran bagi untuk guru wali kelas bisa kesepakatan, untuk mata pelajaran bisa juga kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas di saat kita memulai pembelajaran. Untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah dengan baik. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas di sekolah. Termasuklah itu kita sebelum membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan di kelas ataupun di sekolah, kita terlebih dahulu memaparkan kepada siswa bahwa kita membuat keyakinan itu untuk meliputi, untuk membuat bagaimana disiplin di kelas kita, bagaimana saling menghormati dan menyayangi antara peserta didik kita, lalu bagaimana kemandirian peserta didik kita di dalam kelas, lalu bagaimana anak-anak kita bertanggung jawab, lalu bagaimana anak-anak kita menjaga kebersihan. Lalu kita mengarahkan siswa untuk menulis keyakinan yang mereka inginkan secara pribadi. Lalu guru dan siswa mengulas meyakinkan yang telah tertulis. Guru dan siswa membuat keyakinan secara bersama-sama dan kalimat yang paling penting. Nah, proses mewujudkan budaya keyakinan kelas, mewujudkan budaya positif untuk keyakinan kelas dapat kita tanyakan pendapat murid tentang masalah, harapan,
kelas atau eksplorisasi ide-ide dari murid untuk mencapai kelas impian dan mengambil kesimpulannya dari ide murid dan ubah ide itu menjadi keyakinan kelas. Maksudnya begini nih Bu, di saat kita membuat pertemuan, membuat akan kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelas kita membentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini kita arahkan mereka memberikan tulisan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka impikan, agar kelas yang didudukinya itu dia bisa nyaman dan menyenangkan di saat mengikuti pembelajaran. Kita berikan kertas yang bisa mereka tulis apa yang mereka inginkan menjadi punya kelas, memiliki kelas yang menyenangkan dan benar-benar mereka nikmati di saat pembelajaran. Kita kasih kesempatan kepada siswa kita. Di dalam beberapa waktu baru kita suruh siswa kita mengumpulkan setiap kelompok, mengumpulkan kertas-kertas anggotanya, lalu menempelkannya di papan tulis di whiteboard, ya. Nah, setiap ketua kelompok kita suruh baris dan membacakan apa keyakinan kelas yang diinginkan anggota-anggotanya. Nah, dari situ kita bisa mengajak siswa kita itu menentukan di mana kira-kira yang ingin mereka buat, ya, di mana kira-kira yang ingin mereka pilih keyakinan itu. Karena di dalam keyakinan itu ada istilah kalimat positif dan kalimat negatif, ya. Ini salah satu contoh daripada beberapa kalimat negatif dan positif. Contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, secara otomatis untuk kalimat positifnya harus bertanggung jawab barang yang diambil dikembalikan ke tempatnya. Itu salah satu keyakinannya juga. Itu salah satu kesepakatannya. Lalu yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu negatifnya. Nah, positifnya berarti anak datang tepat waktu. Nah, yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kalimat positifnya bisa menjadi mengikuti peraturan. Termasuklah di sekolah kita ini yang ada kadang anak-anak yang belum bisa kita ajak dewasa, terutama kelas 7, mereka sifat istrinya masih muncul, sifat ingin menguasai, termasuklah itu sifat membuli. Nah, di sini yang perlu kita tekankan akan adanya dilarang melakukan kekerasan. Nah, selain itu kalimat yang lain, dilarang mengganggu orang lain, termasuklah itu kalimat positifnya menghormati orang lain. Nah, lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kalimat positifnya itu termasuklah itu mengingat kesehatan, ya, mengingat kesehatan, termasuk anak-anak supaya mengerti akan efek daripada narkoba itu dan efek tidak menggunakannya. Itu dia, jadi berhubungan dengan kesehatan. Lalu dilarang merokok, berarti menghargai orang lain supaya seseorang itu tidak merokok dan tidak mengganggu kehidupan orang lain, termasuklah itu juga dengan berhubungan dengan kesehatan, ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran, termasuklah itu disiplin antrian. Lalu berjalan di kelas dan koridor, disebutlah itu dengan keselamatan. Maksudnya jangan berlari-lari, itu maksudnya. Lalu gunakan masker, berarti kalimat positifnya itu termasuklah itu dengan kesehatan. Nah, saya rasa sampai di sini yang bisa saya presentasikan. Saya ingin teman-teman semua, ya, dari hasil presentasi saya itu, saya ingin teman-teman semua mau bekerja sama atau memberikan suatu kesimpulan bagi
kita atau bagi kelas sekolah yang kita tempati bisa sama-sama membuat suatu keyakinan kelas, yang bisa akan kita laksanakan, di lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman sejawat bersama-sama untuk mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas atau di lingkungan kelas kita, sekolah kita ini. Kira-kira ibu guru yang hebat yang hari ini, yang di siang hari ini, walaupun dengan lelah, capek, lesu dari pagi sudah menghadapi anak kita, masih ada kesempatan bersama-sama dengan saya untuk melakukan suatu keyakinan kelas agar disiplin, agar budaya positif di sekolah kita ini bisa kita laksanakan menuju sekolah yang merdeka dan merdeka belajar, dan anak-anak bisa dengan semangatnya, dengan berkualitas yang baik, dengan kelulusan yang baik, dengan skill yang baik, dengan siswa yang berkarakter nantinya dari sekolah kita ini. Karena kita satu, untuk pedoman yang kita ketahui bahwa budaya positif salah satu kebiasaan. Alat biasa maka terbiasa. Kira-kira apa yang harus kita paparkan, yang harus kita terapkan untuk membuat anak-anak kita ini, yang anak-anak di sekolah kita ini bisa terbiasa dengan keyakinan yang bisa mereka ingat. Tidak seperti kita sikit-sikit untuk kutip sampah, kamu kutip sampahmu, aku akan melihatnya. Jangan lagi begitu. Bahkan anak-anak secara spontan, karena sudah menerapkan budaya positif ini, dia mengerti itu sampah harus dikutip dan dibuang ke tong sampah. Itu yang mau saya ajak teman-teman saat ini. Apalah kira-kira usaha kita untuk mengingat anak-anak bisa berpedoman dengan budaya positif, dengan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah kita ini. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman sejawat agar bisa mengasih pendapat tentang apa yang akan kita implementasikan budaya positif di bidang keyakinan kelas ini. Kira-kira apa yang akan kita buat? Terima kasih, saya kasih kesempatan kepada teman-teman semua. Terima kasih Bu. Jadi Ibu memaparkan tentang budaya positif luar biasa sekali dan mantap sekali. Cuma yang mau saya tanyakan, pertama, bagaimana caranya Bu agar sesama rekan sejawat kita guru di SMP 1 Negeri Tapinang ini kita satukan dulu persepsi kita tentang budaya positif itu. Artinya gimana caranya agar kita saling berkolaborasi dan budaya positif itu dapat bertahan lama dan abadi di sekolah kita ini. Terima kasih Bu, itu yang mau saya tanyakan. Silakan Bu. Terima kasih sama Pak Zainal tadi mengatakan bagaimana caranya. Saya rasa untuk caranya kita harus bisa bekerja sama Pak. Bekerja sama memberikan ide, ya, secara berkolaborasi. Kita harus memberikan ide apa kira-kira keyakinan kelas yang sekolah yang akan kita perbuat. Contohnya, anak-anak kita katakan harus mengikuti peraturan sekolah dengan keyakinan pakaian yang rapi ataupun yang seragam. Yang kedua, tadi Pak saya katakan contohnya kita membuat waktu masuk sekolah apel pagi
dan pergantian mata pelajaran per les, dan kita membuat peraturan di kelas itu kembali. Nah, peraturan kelas atau keyakinan kelas itu per mata pelajaran, per guru mata pelajaran membuatnya. Nah, untuk membuat keyakinan sekolah, hendaknya kitalah yang membuat. Kitalah kira-kira yang membuat apa yang mau kita bikin, apa yang mau kita buat, apa yang akan kita kasih keyakinan itu agar anak-anak itu bisa mengingat. Di samping itu kita juga guru mata pelajaran, setiap masuk kelas ya kita tetap mengingatkan anak kita. Anak-anak, keyakinan sekolah coba kamu sebutkan. Apa kira-kira yang bisa kamu ingat dari keyakinan itu? Contohnya tadi kita udah buat keyakinan dari 10, Pak. Ya, dari hasil kolaborasi, hasil dari musyawarah kita hanya buat 5. Salah satunya jam masuk sekolah, ya. Lalu pakaian, lalu buku, saat waktu peminjaman buku di perpustakaan. Itu contohnya. Nah, diharapkan setiap guru mata pelajaran bisa mengungkapkan itu di kelas dan mengingatkan anak-anak kita. Anak-anak, ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat keyakinan kelas kita? Atau siapa yang masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Ya, itu dia. Setelah itu, anak-anak kan lama-kelamaan mengingatlah dia. Nanti ibu tuh datang nih, pasti ditanya keyakinan sekolah apa. Dari situ mereka udah ingat keyakinan sekolah kita itu, sehingga mereka jadi terbiasa mengingat keyakinan sekolah itu, sehingga kita lebih gampang mengarahkan anak-anak kita untuk melakukannya di lingkungan sekolah kita. Itu maksudnya, Pak. Itu hasil kesepakatan kita. Apa kira-kira kita buat? Itu maksudnya, Pak, untuk membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah, Pak. Ada kira-kira teman-teman yang bisa ngasih ide lagi? Coba, Ibu Omin, apa kira-kira bisa buat keyakinan kita agar sekolah kita ini anak-anak tidak lagi suka berantem atau membuli temannya? Terima kasih. Memberikan sedikit daripada pertanyaan sehingga contoh apa yang harus kita lakukan untuk bisa dilakukan di sekolah, ya Bu ya? Iya. Tentang hal yang positif. Atau ditambah begitu? Iya, bisa Bu, bisa. Terserah Ibu apa yang mau Ibu ini. Saya cuma ngetik, nanti kita diskusikan kebenarannya. Kalau seperti Pak Jai bilang tadi, sebenarnya sekolah untuk menampilkan supaya sekolah itu bisa hal yang positif itu terlaksana, saya berpikir kita harus mulai dari kita ya. Kalau minggu yang lalu juga kami bilang begitu, dimulai dari kita sendiri untuk bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Banyak kita sekali gagal dalam menerapkan hal-hal yang positif yang sudah kita paparkan kepada anak-anak, karena memang kita mentoknya mungkin di kita, sehingga anak-anak kita itu nggak bisa melaksanakan dengan terus-menerus. Kita menginginkan supaya hal-hal yang positif, kesepakatan atau keyakinan sekolah ini bisa terlaksana kalau kita bekerja sama, bersama-sama antara siswa dan juga guru itu bergotong royong untuk melaksanakan kesepakatan ataupun keyakinan di sekolah atau di kelas tersebut. Banyak hal sebenarnya yang harus mau kita tingkatkan, apalagi contohnya disiplin waktu. Kalau disiplin waktu, disiplin waktu. Disiplin waktu ya Bu. Waktu, oke. Saya yakin kalau kita mulai dari kita disiplin waktu itu, kita katakan sama anak-anak 15 menit harus ada udah di sekolah. Kalau kita gurunya saja pun tidak bisa 15 menit atau lebih dulu dari mereka, saya percaya bahwa sampai kita memaparkan banyak hal tentang hal-hal yang positif,
itu tidak akan bisa terjadi. Itu menurut pendapat saya. Oke ya Bu, disiplin waktu. Jadi kalimat positifnya jangan terlambat ya Bu. Ya, jangan terlambat. Tidak terlambat ya. Tepat atau tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke Bu, yang lain Bu. Itulah dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya coba dikasih ide Ibu Hilda. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya budaya positif yang sebaiknya digunakan juga adalah mengenai kebersihan. Yang ini dimulai dengan diri kita membuang sampah ke tempat tong sampah sehingga dilihat membuang sampah kepada tempatnya sehingga dilihat oleh anak-anak. Kalau gurunya sudah membuang sampah di tempatnya, otomatis anak-anak juga akan meniru. Ya? Karena anak-anak itu gurunya berbuat baik, otomatis siswanya juga akan berbuat baik. Begitu kira-kira. Sebentar Bu, kalau dia membuang sampah pada tempatnya, berarti kalimat positifnya kira-kira jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Oke, sebentar ya Bu, biar bisa kita buat ininya ya. Menjaga kebersihan ya Bu. Menjaga kebersihan. Oke. Oke, terima kasih Bu Hilda. Untuk teman yang lain, ada kira-kira lagi ngasih pendapat Bu? Ibu Marta gimana Bu? Kira-kira apa yang bisa kita bikin keyakinan ke sekolah kita? Terima kasih kepada Ibu Tegar. Budaya positif, budaya negatifnya yang kita buat di sekolah kita ini sepertinya sayangi temanmu. Itu positifnya ya Bu. Berarti Sayangi temanmu ya. iya. Berarti tidak membuli lah, tidak membuli, tidak mengejek, tidak kekerasan. Sayangi temanmu. Berarti itu positifnya saling menghargai ya. Iya, saling menghargai. Saling menghargai antara sesama ya Bu ya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk teman yang lain, coba Ibu Taswid yang lagi serius sekali dia. Saya rasa udah banyak ini. Apa kira-kira keyakinan sekolah yang akan kita buat, kan begitu? Terima kasih kepada Ibu Regar yang memberikan waktu kepada saya. Adapun yang menjadi budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah ini, yang pertama itu adalah kita harus membuat siswa itu memiliki karakter yang seperti apa. Ya, contohnya sudah ada beberapa teman tadi sudah memberikan contohnya seperti disiplin waktu, artinya datang tepat waktu, kemudian menyayangi teman dengan cara tidak melakukan pembulian. Berikutnya bersikap jujur. Ya, bersikap jujur. Ada di beberapa sekolah yang memiliki yang namanya kantin kejujuran. Ya. Bersikap jujur ya Bu ya. Bersikap jujur. Di mana di kantin itu tanpa ada orang yang berjaga di situ, maka diharapkan si anak jujur ketika dia membeli atau mengambil barang dari kantin itu. Tidak harus dilihat orang bahwasanya dia membayarkan dengan uangnya, tetapi dia sudah meletakkan karena harga tertentu di kantin itu sudah ada. Jadi budaya positifnya adalah jujur. Jujur ya Bu ya. Terima kasih. Jujur. Terima kasih buat Ibu Taswid. Bagaimana Ibu Hilda? Masih ada keyakinannya? Ibu Juli gimana Bu Juli? Apa kira-kira keyakinan sekolah yang akan bisa kita terbitkan di sekolah kita agar budaya positif di sekolah kita ini makin meningkat?
kasih Bu. Mungkin untuk keyakinan di sekolah kita yaitu misalnya membuat sampah menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Misalnya bungkus-bungkus dari makanan itu diolah, dipraktekkan anak-anak, anjurkan kepada anak-anak untuk mempraktekkan supaya bermanfaat. Berarti memanfaatkan limbah sampah. Iya, yang ada di sekolah. Memanfaatkan limbah sampah. limbah sampah ya Bu ya. Oke. Nah, terus kalimat positifnya berarti Positifnya ya dari sampah tersebut bisa kita buat seperti hiasan-hiasan sehingga berguna. manfaat limbah sampah ya. Iya. Kalimat positif mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan ya. Mencintai lingkungan. Oke. Mencintai lingkungan. Berarti di sini kita harus membuat perbedaan sampah ya Bu ya, organik dengan anorganik ya. Itu ya. Iya. Oke. Oke. Bu, makasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Juli. Berarti di sekolah kita ini tidak akan ada sampah yang terbuang, akan dimanfaatkan untuk yang berguna. Untuk Pak Jenal masih ada? Saya menerima masukkan. Oh, oke. Kalau begitu, terima kasih untuk teman-teman sejawat. Ada di sini 5 keyakinan sekolah yang kita ungkapkan dari hati masing-masing. Nah, yang pertama untuk kalimat negatifnya disiplin waktu. Untuk kalimat positifnya yaitu tepat waktu. Yang kedua, pembuangan sampah pada tempatnya. Berarti itu untuk positifnya, untuk kedepannya menjaga kebersihan sekolah, ya kan? Yang ketiga, sayangi temanmu. Berarti saling menghargai dan saling menghormati, itu ya. Lalu bersikap jujur. Bersikap jujur seperti yang kata Ibu Utasoi tadi, Bu Nelmi. Bersikap jujur, contoh utamanya kantin jujur. Seperti saya tertarik dengan kantin jujur ini. Kantin kejujuran, ada kalimat kantin kejujuran. Wah, tadi begitu Ibu tuh bilang kantin kejujuran. Sepertinya untuk pengembangan kantin kejujuran di sekolah kita ini belum ada. Mudah-mudahan nanti dengan kita ungkapkan dengan kepala sekolah kita bisa diterbitkan sebuah kantin kejujuran. Namun kantin kejujuran ini berarti kita harus terlebih dahulu membuat disiplin, budaya disiplin sama anak-anak supaya sifat jujurnya itu muncul, ya kan? Berarti anak-anak kita akan terbawa di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya, di lingkungan mana saja pun. Kalau sudah jujur, dia akan menjadi anak panutan, ya kan Bu? Oke, terima kasih Bu. Lalu yang kelima, memanfaatkan limbah sampah. Memanfaatkan limbah sampah. Ya, untuk kurikulum Merdeka kita sudah ada ini, yaitu P5 ya Pak ya. P5. Nah ini dia. Inilah salah satu contoh daripada keyakinan sekolah yang kita kolaborasikan saat ini. Semoga dengan adanya ini kita bisa cerita dengan kepala sekolah kita yang sekarang lagi ada halangan untuk mengikuti kita di sini. Semoga dengan adanya ini Bapak itu memberikan respek, memberikan pendapat agar kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kira-kira ada lagi yang mau ngasih pendapat ibu-ibu guru yang hebat? Ada lagi Bu? Ada lagi Bu? Oke. Pas. Terima kasih ibu-ibu guru yang hebat. Hari ini kita sudah buat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan 5 keyakinan. Semoga untuk yang akan penerapannya bisa kita lakukan di sekolah kita dengan sekolah memberikan bantuan fasilitas
memfasilitasi atau mendukung bagaimana penerapan kita ini bisa kita lakukan dengan baik. Sekian presentasi yang saya perbuat, ya. Pak, ada lagi Pak? Oh ya, terima kasih Pak masukannya. Terima kasih kepada Ibu Esra Siregar. Tadi pemaparannya sangat mantap sekali. Saya dapat mengerti, rekan-rekan teman sejawat juga paham apa yang Ibu sampaikan. Saya di sini berdiri bukan untuk bertanya, Bu. Cuma kita satukan persepsi, satukan hati untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi hasil pemaparan Ibu tadi itu sangat luar biasa, terutama apresiasi dari rekan-rekan sejawat tadi yang mana tadi menyampaikan penambahan dari keyakinan sekolah kita sangat luar biasa. Jadi menurut saya dari hasil paparan Ibu mengenai budaya positif di sekolah kita ini, yaitu yang pertama sekali saya simak dari Ibu MC Ombi, berarti dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu lahirnya budaya positif pertama sekali dari kita karena sifat guru itu diteladani. Jadi ada kata teladan untuk guru itulah duluan yang membuat sikapnya secara positif dan berimbas kepada siswa atau murid. Sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, paradigma pendidikan kita sekarang ini di kurikulum Merdeka yaitu menebalkan garis-garis halus yang ada pada kodrat anak. Artinya berbeda sekali yang dulu sebagai pusat pendidikan sekarang berganti menjadi berorientasi kepada siswa. Artinya apa yang ada bakat dalam siswa itu kita coba untuk menuntunnya supaya tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya zaman sekarang contohnya zaman teknologi, cocok dia dengan karakter ataupun kemampuan siswa itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan kolaborasi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang positif kepada kita semua, dan kita usulkan kepada Bapak Kepala Sekolah seperti kantin kejujuran tadi. Ya, itu aja yang sama saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Zainal atas pemasukannya. Nah, sepertinya makin terbuka ya bagaimana caranya kita membudayakan positif di sekolah kita. Dan tadi kata Bapak dengan menciptakan guru yang teladan ya Pak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpedoman terhadap anak ataupun murid. Saya rasa Pak ini nanti bisa kita ajukan kepada kepala sekolah. Mudah-mudahan ada tanggapan dan dukungannya. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya dan terima kasih atas kesiapan Bapak Ibu guru untuk bersama-sama berkolaborasi dengan saya. Ada sedikit pantun yang saya mau ucapkan. Ambil papan bawalah paku dipukul dengan tembaga. Maafkan salah kata-kata saya, namanya juga manusia biasa. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Akhirnya presentasi saya selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman guru sejawat, ibu guru, bapak guru hebat. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.